Nanti ngajinya 2 kali. Yang di fotokopi itu nanti untuk sesi kedua setelah asar. Ya, sekarang itu ngaji hadisnya, ini ngaji tafsir. Misalnya di sini Hudal lil Muttaqin oleh Profesor Zaini. Ini saya baca aja biar tidak kelamaan. Quran itu beliau nerjemah dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebetulnya kata takwa itu secara kosakata itu dari kata waqo yaki wikoyatan. Terus ikut wazan ifta'ala jadi ittaqo yattaqi ittiqoan. Sebenarnya maknanya waqo itu bukan takut, menjaga, no? Menjaga. Nah, menjaga itu adalah menghindari sesuatu supaya yang bahaya itu enggak terjadi. Jadi menjaga itu ada unsur, ada bahaya, kita cat supaya itu enggak terjadi. Itu namanya menjaga. Sebab itu bukti kalau makna saya benar, tidak salah. Ada kata ittaquwaha, tapi ada ittaqun naro. Kan enggak mungkin. Sama-sama jadi objek dari ittaquwaha, kok ada ittaqun naro, ya ada ittaqun nisa. Wajar tertawa kalau dibahas misal. Ini dosen-dosen di Butan itu masih punya selera. Bahasa halusnya nafsu itu selera. Kalau Pak Arso ya sudah off. Pak Rektor bina-bina. Nah ini dengerin betul ya. Jadi kata terus ada aturan iklal itu proses analisis lafadz. Terus jadi ittaqo. Terus Kiai Jawa supaya gampang dimaknani wedya sira ing Allah. Lho Allah itu zat yang menyenangkan, Tuhan yang menyenangkan kok malah ditakutin. Itu kan sebetulnya janggal. Tapi alhamdulillah barokahnya ini DPPA ya. Enggak pati mikir ya enggak pernah janggal. Penting ada uang operasional jalan. Yang jalan jangan hanya uang operasional. Dakwahnya juga jalan. Kayak Universitas Islam itu yang jalan jangan insya Allahnya Islamnya. Ya relay-relay saja. Ini karena nanti ngaji itu lama sampai maghrib nanti. Nanti jeda asar terus ngaji hadis. Ini ngaji tafsir. Bukti kalau teori saya benar ini tak bacakan sekian kitab. Urusan takwa tadi. Takwa itu maknanya apa? Menjaga. Jadi ittaqwa itu Allah itu jaga. Eksistensinya jaga. Eksistensi Allah dia jaga itu Pak Rohidin misalnya dimulai kita berkampanye, ngomong terus menerus bahwa Allah itu wajibul wujud awal atau qadim itu Allah. Disebut kalau dalam ngaji di pesantren qadim apa? Qadim. Kita harus yakin Allah itu satu, Allah itu al-ahadus somad satu. Itu kita jaga. Jaga eksistensinya, jaga terkenalnya. Terkenal ini penting. Sebab itu ini cerita Pak Arso ya, saya pernah debat kecil sama Profesor Zaini, termasuk sama Profesor Kures, tapi debat-debat saling melengkapi. Kul itu kan terjemahnya katakan. Itu di fikih Pak Arso ya ada sedikit masalah karena iman itu sekedar bil lisan, dengan lisan itu tidak cukup, harus tasdik bil qalbi. Iman kan harus membenarkan sampai hati. Tapi kalau orang membenarkan di hati tapi lesannya enggak ngomong, kan kita enggak tahu dia mukmin apa tidak. Jadi kalau diterjemah katakan itu tidak mewakili tasdik bil qalbi, keyakinan hati. Kalau diterjemah yakinilah tidak mewakili hukum formal, hukum syariat lah, bahwa sesuatu harus dikatakan. Saya guyon begini, saya masih ingat usul ke Profesor Zaini, buat gini aja. Katakan dan yakinlah. Tapi bahasa kul itu enggak ada yang katakan juga yakini. Bahasanya enggak cukup, Pak. Nah, akhirnya kita butuh seni ngelola agama ini. Ternyata katakan itu penting karena anak kita tahu tauhid, barokahnya bapaknya mengatakan. Umat ngerti tauhid, barokahnya guru-guru mengatakan. Ada sosialisasi. Jadi berkahnya kata-kata itu kemudian orang lain bisa mendengar. Orang lain bisa meniru. Paham ya? Lagi-lagi itu juga menjaga Allah. Makanya ketika Nabi dakwah sirron sama Allah lama-lama disebut fasda bima tu'mar apa? Fasda bima tu'mar. Kebenaran itu harus muncul, harus dikatakan. Nah ini sambil ngopi. Yang ngopi ketua sukunya aja ya. Anak-anak itu nanti ngopi sendiri aja. Nanti kalau ada orang setara rektor, rektornya enggak terima. Masa rektornya ngopi
Tak apa, loro apa. Saya teruskan ya. Makanya ada kata ittaqun nisa. Jaga perempuan itu supaya jadi orang baik, ya, jadi objek pelecehan, supaya pendidikannya cukup. Tapi juga ada kata ittaqun nar. Ittaqun nar itu jaga diri kamu supaya enggak masuk neraka. Juga ada kata ittaqul fitan. Kamu hindari fitnah-fitnah itu, prahara-prahara. Nah, sebab itu ini cerita bahwa kitab yang saya bawa di sini itu kitab kuno, kitab dulu. Itu di sini dijelaskan, ya saya baca ya, nanti otorisasinya ini kayak notulen ini, nanti Pak Fajar sama Pak Sadali ini. LC ini dulu kuliah di sana jauh ini. Semoga ngaji betul, tidak hanya lihat mumi. Gak usah diterangkan, kamu tuh kok kasut tuh, biasa aja. Nah, jadi takwa itu, apa? Kata apa? Takwa ini di kitab saya halaman 36, kayaknya Pak Fajar gak punya kitab ini. Nah, saya baca dulu ya, nanti difinalisasi sama ini, biar difoto nanti ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, darajatut taqwa khamsun. 1 ayat taqyal abdu al-kufra wa dzalika maqamul Islam. Jadi siapapun yang tidak kafir itu sudah diberi status takwa. Karena dia menjaga dirinya tidak kafir. Jadi orang Islam yang enggak sholat, yang perilakunya masih enggak melakukan kewajiban, itu punya sisi takwa, tapi baru takwa syirki, menghindari syirik, menghindari ateisme. Ya. Wa dzalika maqamul Islam. Jadi sekedar bersyahadat, belum sholat, belum macam-macam itu juga takwa. Tapi baru takwa dari maqam Islam. Ya. Baru takwa dari kemusyrikan. Ini saya persaksikan dulu biar difoto Pak. Yang foto kok apa? Ahli IT itu. Ini santri saya mulai kecil, tahu-tahu jadi dosen UI. Gak ngerti-ngerti yang ngelola Islam. Waduh. Terus ketemu dari jatuh apa hukum ini? Tadi mana? Genami. Ini. Ya nanti kalau ingin referensinya minta tolong Pak Fajar ya, gratis ya. Kalau minta uang haram ya. Sudah ketemu? Tadi sudah perjanjian saya sama Pak Rektor sama Pak Harsoyo supaya otoritatif. Referensinya apa? Di foto. Nanti teman-teman bisa tanya. Nah, tanya terang lebisan Jarujo terus Bu Barno. Terang. Dan kesannya Islam kamu lebih baik. Terus wa ayat taqyal ma'asiyah wal khurumati wa huwa maqamut taubah. Juga menghindari semua bentuk maksiat. Nah, itu sudah maqamut taubah. Memang dia menghindari hal-hal yang buruk. Terus ini yang ketiga yang naik kelas lagi wa ayat taqya asyubuhati wa huwa maqamul wara. Bahkan hal-hal yang syubhat saja dijauhi. Meskipun enggak banget haram tapi sekedar remang-remang dijauhi. Makanya dulu banyak kiai-kiai itu meskipun pejabat katanya tetap punya pisang, punya ketela yang ditandur sendiri di tanah yang karuan halal milik leluhurnya. Karena itu yang karuan apa? Halal. Kalau uang-uang yang dari macam-macam itu takut biasanya dipakai sarana umum kayak pondok atau jembatan atau apa. Karena takut itu syubhat apa? Misalnya gini Pak Arsoyo, saya ini kan kiai disalami Pak Arsoyo misalnya mau nyalon bupati Sleman ya mukhalin misalnya. Itu kan nyalami template saya 10 juta sebenarnya order kalau jadi bupati yang anggap wah Gus Pak doanya mustajab. Kalau ndak kiopo. Artinya uang ini sebenarnya uang kontrak. Kalau langsung saya makan ini saya tahu legowonya itu kalau nyata-nyata jadi. Kalau nggak jadi kan terus menyangsikan. Lah itu kalau orang waroi yang kayak gitu jangan makan. Disedekahkan saja sama fakir miskin karena itu riskan. Itu kan kayak DP. Karena nanti kalau jadi bupati betul nambahi biasanya karena itu dianggap paham ya. Kayak kamu misalnya mahasiswa terus dibiayai calon mertua itu kan bayangan kamu jadi rektor. Ternyata hanya pengurus DPPAI itu nggak mau. Itu subhat itu karena nggak sesuai ekspektasi. Halal pas-pasan lah kira-kira gitu.
Kayak ini di orang tuanya. Nyongkornya jadi pengurus PBNU atau PP Muhammadiyah. Malah tadi mondoknya. Paham ya? Nah, kalau sudah gitu namanya maqamul warok. Terus ada lagi Pak Arsoyo, makom yang keempat. Wa ayat taqiyal mubahati wa huwa maqamu zuhdi. Sesuatu yang boleh pun kalau itu riskan dihindari. Itu zuhud. Tapi contohnya jangan Pak Fajar, Pak Arsoyo mungkin. Kalau Pak Fajar gak mungkin. Misalnya malam-malam lapar. Kalau Pak Arsoyo, wah marung. Kalau bakulnya cantik nanti lupa istri gimana? Padahal marung itu halal. Tapi ada titik riskan. Makanannya halal. Kalau Pak Fajar ya mangan ngomaro iku wae. Itu mubah pun dihindari karena takut ada masalah. Itu juga takwa. Nah ini yang mungkin ini kelas saya, sampean enggak percaya enggak apa-apa. Yang terakhir itu wa ayat taqiya khudura ghairillah ala qalbi. Wa huwa maqamul musyahadah. Kelas di mana takut hadirnya selain Allah di hatinya. Jadi misalnya saya punya uang dikasih Pak Arsoyo, misalnya dikasih Pak Fatul Wahid atau dikasih Mas Susah. Enggak kepikiran kalau ini dari makhluk. Karena takut memberi ruang makhluk. Tetap semua rezeki itu dari Allah. Yang menggerakkan hati kamu ngamal ya Allah. Harta yang dipakai juga milik Allah. Wah itu sudah makom paling tinggi. Dia enggak nerima kehadiran selain Allah. Kalau di Quran itu ada ayat itu Pak Arsoyo. Kulillah wa kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Kabeh ku mau ngelakoni. Kabeh itu Allah. Jadi Pak Fatul Wahid suatu saat kalau makomnya sudah kayak saya jadi rektor bukan karena saya profesor, bukan karir saya. Kabeh itu Allah. Kalau sekarang belum mau masih jumawa. Tapi suatu saat saya pasti mau ya. Pasti mau. Saya dulu pas rektor juga masih belum begini. Pak Sudanda ini sudah mau ke kelas nomor 5 ini apa? Menolak kehadiran selain ini milih yang mana ini anak-anak ini mahasiswa apa? Mahasiswa. Wah berarti data cek pas-pasan ini belum makomnya. Pokoknya ndak kafir dulu ya. Iya Pak Sedili ini pokoknya agak kafir dulu urutannya. Muslim. Tingkat satu ya. Sudah nomor 1 atau tingkat 1? Tingkat 1. Bahasa kerennya nomor 1. Ya, jadi saya pastikan makna saya itu benar, bukan karena saya sombong atau merasa apa-apa, karena ini referensinya jelas. Ini kan makanya saya tadi matur ke Pak Rektor, saya ngaji yang sangat otoritatif. Ya, satu menghargai UII sebagai kampus besar, apalagi pakai label apa? Islam. Itu jangan sampai Islamnya itu insya Allah ya, jadi Islam beneran, apa? Islam beneran. Jadi sehingga di bab ini Pak Arsoyo sampai Nabi ngendikan, tapi bukan berarti menghalalkan seorang ini, hanya ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu bukan mengesahkan perilaku buruk, itu bukan. Ada wilayah yang tidak terganggu itu karena wilayah iman, makomnya Islam. Saya kalau nyontohkan itu tidak pidana. Tidak pidana gini Pak Arsoyo, ada nyuwun sewu warga Indonesia korupsi atau nyopet atau maling. Masih warga Indonesia enggak? Warga Indonesia, bahkan ketika di penjara pun dia tetap orang. Tapi kalau dia mengurus paspor ganti identitas, ganti warga, KTP-nya diganti, paspor ganti, benar-benar enggak warga Indonesia. Sama. Orang kok merubah status Allah, tidak mengimani. Allah itu sudah ada. Nah, itu berarti merubah status kehambaan dia, merubah status hambaan dia. Nah, itu baru kafir karena dia merubah status kehambaan. Tapi kalau baru salah, nyuwun sewu orang Islam, nyuwun sewu ada yang korupsi, ada yang nakal, ya dia tetap Islam, tapi yang jenis ini, jenis ini. Kalau dalam guyonan bapak saya itu orang Islam loro, ono sing umat Islam, ono Islam sing kumat. Nah ini yang yang nomor 2 itu apa? Islam yang kumat, tapi tetap Islam. Tapi yang jenis apa? Kumat. Kumat itu pilih entah itu agak masalah dengan dirinya. Ya clear ya. Nah, supaya Anda nanti kalau baca kata itu di hadis. Ada lagi bukti teori ini benar. Di surat Ahzab kalau nggak salah itu ada ayat gini. Ada yang hafal Quran enggak ini? Dari sekian. Hafal separuh-separuh lah. Coba ngaco-ngaco yang lamat-lamat lah. Yang hawasi. Coba ngaco aja lumayan nanti biar cari. Ya. Enggak akan saya tes sudah. Siapa Pak Sadil itu?
Loh saya di UI itu lama, saya itu seangkatan Pak Harsoyo loh, khidmah UI itu. Ya di Quran kan ada ayat apa? Tsumma awrasnal kitab alladzina nastofaina min ibadina. Pertama yang disebut Allah apa? Faminhum zalimul linafsi. Allah itu kitab ini Quran tak wariskan sama orang-orang yang saya pilih. Pertama yang disebut Allah, sebagian mereka tapi ya zalim. Ya. Karena tadi ada zalim yang tidak gagu iman. Ya tadi misalnya nyuwun sewu, ada copet, ada maling, ada orang-orang yang berbuat buruk. Dalam keyakinan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mukmin karena tidak merubah status, sama tidak merubah. Kayak tadi orang copet, orang maling, tetap Indonesia enggak? Tetap karena masih ngakui warga negara apa? Ya, tapi kalau dia sudah merubah KTP-nya, paspornya dan benci Indonesia, namanya sudah enggak warga. Nah, kira-kira kafir itu kayak gitu. Dia merubah status dia hamba, jumawa, angkuh, enggak ngaku eksistensi Allah. Itu disebut mulhid atau mungkir. Itu sudah, meskipun dia enggak pernah melakukan dosa-dosa besar, tetap saja enggak muslim kan? Ya, jadi clear ya. Jadi maknanya takwa sebenarnya maknanya apa? Menjaga. Makanya nanti maknanya proporsional. Misalnya ada kata ittaqun nisa, jaga perempuan supaya tidak jadi objek orang-orang nakal, supaya tidak berpikiran nakal, tidak berperilaku nakal. Ittaqun nar juga sama, jaga supaya kamu tidak kena api. Nah, kalau Allah ini kan agak unik. Allah itu zat yang menarik, yang mahbub, yang kita cintai. Kemudian disuruh takutlah pada Allah. Masa Allah ketemu Allah takut? Malah kita disuruh fafirru ilallah, mendekat ke Allah kok malah. Nah, takutnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Clear ya?